Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah raya kita, ibadah GBT Pracimantoro. Mari kita datang sama-sama kepada Tuhan. Kita sembah, kita puji Tuhan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa yang bisa kami nikmati setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berkumpul kembali, datang ke altar, menghadap hadirat Tuhan, menghadap bait Allah, hendak memuji memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, yang layak dipuji dan disembah. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang memuji menyembah. Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, agar setiap puji-pujian kami, agar setiap syariat kami lantunkan, itu adalah kerinduan hati kami kepada Allah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kuat
memuji Engkau, meluhurkan nama-Mu yang tinggi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi jemaat-Mu, mengurapi setiap orang yang percaya, dan mengurapi terlebih kami yang ada saat ini, bahkan yang tidak ada sekalipun. Kau lebih lagi mengurapi mereka yang tidak datang ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang membalikkan hati dan pikiran, biar Engkau ya Tuhan membawa mereka datang ke hadapan-Mu, boleh bersama-sama dengan kami bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sambut pagi ini dengan segala ucapan syukur, dan kami siap bersuka cita, dan biar semua pujian kami buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap bernyanyi di hadapan-Mu. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita nyanyikan apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Haleluya. Angkat tanganmu, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
tidak ada apa-apanya. Mari kita puji Tuhan kita kembali. Tiada berkesudahan kasih Tuhan buat kita. Amin. Amin. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Selamat sangat baik. Layak kita memberikan persembahan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebelumnya kami undang Ibu John Edi untuk membawa doa persembahan. Ibu John Edi membawa doa persembahan. Silakan. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, tanpa kebajikan tersedia bagiku.
kasih Tuhan, Engkau lebih dan lebih menganugerahi kami dengan segala kebaikan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kami telah kami selesaikan Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar kata firman ya Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan saat ini. Bukan hanya pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Ketika firman ya Tuhan disiarkan, itu boleh ya Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami. Dan sebentar Bapak Pendeta kami yang akan Engkau pakai untuk membawakan firman, Engkau urapi beliau lebih dan lebih lagi, agar kami boleh ya Tuhan merasakan kehadiran Tuhan saat firman akan diberitakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya, hati kami percaya. Katakan saat kita melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan hanya
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau memberikan berkat-Mu di pagi ini, berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kami semua Bapa. Kau berikan perkenan-Mu di pagi ini untuk memuji-muji, memuliakan nama Engkau. Dan sebentar lagi Bapa, kami saatnya akan menerima firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu untuk penyampaian firman-Mu nanti Bapa, agar menjadi firman-Mu di dalam hidup kami, pelita terang dan penuh kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami dan membuka telinga kami untuk mendengarkan sabda-sabda firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Pagi ini kita akan siapkan hati untuk kita terima kuliah firman Tuhan. Kita sudah naikkan pujian syukur kita, dan kita akan terima firman Tuhan. Saudara, ketika kita percaya sama Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Sang Terang itu, kita ketemu dengan Sang Terang itu, maka segala sesuatunya pasti jadi. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kita harus ketemu dengan Sang Terang, karena di dalam Dia ada jawaban. Amin. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Ya, maka kita harus punya usaha untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, pagi ini ketika kita datang di tempat ini, kita sudah naikkan pujian syukur. Saya percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu sangat rindu bicara dengan kita. Ayat yang kita baca seringkali di Ibrani pasal 1 ya, ayat 1 sampai 2 itu Tuhan dengan berbagai cara ya, berbicara kepada kita ya. Dulu melalui nenek moyang kita, seringkali Pak Gembala menyampaikan ini ya. Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada kita melalui nenek moyang kita, melalui para nabi, dan pada zaman akhir melalui anaknya. Ya, ini seringkali kita baca. Jadi Tuhan sebenarnya rindu untuk bicara dengan kita. Dan cara Tuhan bicara itu banyak hal, saudara, dengan berbagai cara. Ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan bisa memakai bintang timur yang cemerlang untuk berbicara. Dan ini orang-orang Majus menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Ya, mari kita buka dulu Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan 12. Minta tolong bisa dibacakan. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia bersama seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda,
karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Amin. Ya. Jadi pagi hari ini kita belajar seperti orang Majus. Dia punya satu kerinduan untuk bertemu dengan sang terang. Maka pagi ini ya kita belajar tentang bertemu dengan sang terang. Kalau kita ketemu dengan sang terang itu, saya yakin dan percaya ya, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, apapun yang menjadi persoalan kita hari ini, sang terang itu mampu menyelesaikan. Amin. Maka satu perjuangan buat kita untuk bisa ketemu dengan terang itu. Ya. Jadi ketika zaman Tuhan Yesus, Tuhan juga berbicara melalui satu peristiwa. Peristiwa yang tidak biasanya, peristiwa yang lain daripada yang lain. Ada satu bintang yang itu kok beda, dan orang-orang Majus yang menangkap pesan Tuhan ini. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan bisa bicara melalui setiap peristiwa. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dalam keseharian yang kita alami, Tuhan bisa bicara di situ. Yang jadi masalah, apakah kita bisa nangkep pesan Tuhan atau tidak? Apakah hati kita itu punya namanya respon atau tidak? Atau justru kita tidak mengerti? Dari sekian banyak orang pada zaman Tuhan Yesus, rupanya hanya orang-orang Majus yang bisa menangkap lewat satu peristiwa, adanya bintang yang cemerlang. Orang-orang Majus ini bisa menangkap pesan Tuhan lewat satu kejadian, ya, bintang yang berbeda, bintang yang lain daripada yang lain. Ya, makanya kenapa di ayat yang 1 dan 2, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi pada waktu itu Tuhan sebenarnya sudah bicara melalui peristiwa adanya bintang yang berbeda ini. Kemudian di ayat yang 5-6 ya, ketika mereka bertanya-tanya, kemudian ahli Taurat, orang-orang Yahudi ini, dia kemudian buka firman, buka kitab. Kemudian ketika diteliti di dalam kitab itu kemudian berkata begini, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatmu. Jadi Tuhan bisa bicara lewat peristiwa, Tuhan juga bicara lewat firman yang sudah tertulis. Ya, makanya kita
Di dalam Mazmur 119 ayat 105 itu, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, yang menuntun sebenarnya. Yang jadi masalah, apakah kita bisa merespon pesan Tuhan itu atau tidak. Saudara, jadilah orang-orang yang mampu menangkap pesan Tuhan dari setiap peristiwa. Ya, kadang kita diingatkan dalam satu peristiwa, tetapi tidak ngerti maksud Tuhan apa. Ya, makanya kita harus terus cari Tuhan supaya ketemu dengan sang terang itu dan kita bisa mengerti maksud Tuhan apa. Nah, saudara, ada bermacam-macam respon ya ketika kita ketemu dengan sang terang itu. Ketika kita mencari sang terang itu. Ya, ketika kita dengar firman, ketika kita harusnya bisa menangkap pesan Tuhan, ada macam-macam respon. Yang pertama, orang punya respon, dia percaya akan firman Tuhan, percaya akan pesan Tuhan, tetapi hatinya tidak benar. Ini siapa? Raja Herodes. Ayat 3-nya berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dia dengar berita ini, ada seorang raja, ada seorang Mesias yang dilahirkan, ada sang terang itu yang dilahirkan. Tapi karena hatinya tidak benar, ya dia justru memandang itu sebagai sesuatu yang lain. Dengan penuh kecurigaan, ya, dengan kegelisahan menanggapi peristiwa ini. Yang timbul dalam hatinya adalah kejahatan, maka merasa, oh ini raja mau menjadi saingan, yang lahir ini mau jadi saingan. Akhirnya yang ada apa? Dia musuhi Yesus, nggak suka sama Yesus. Maka terjadi pembantaian pada waktu itu. Anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah dibantai. Karena apa? Sebenarnya dia tahu firman ini, tetapi hatinya jahat. Dia ngerti firman tetapi hatinya jahat. Ya, maka dia tidak dapat apa-apa. Justru yang ada ini mengganggu atau mengusik kenyamanannya gitu ya. Nah, saudara, ini juga menjadi satu pengingat dalam hidup kita. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan, apakah kita ini justru terusik, tidak suka, justru kita pengennya berontak. Ini pasti nyindir ini, kan gitu ya. Hati kita justru tidak bisa ada kedamaian, tidak ada ketenangan ketika firman disampaikan. Maka kita mesti introspeksi diri, apakah hati kita itu sudah benar atau justru ada kejahatan di dalam hati kita. Kalau kita mendengar firman, sementara firman disampaikan dan hati kita berontak, hati kita tidak terima, itu berarti ada yang beres, ada yang tidak beres di dalam hati kita. Masih tersimpan satu kejahatan. Makanya Tuhan mengingatkan saudara, kalau kita datang ke rumah Tuhan, itu hatinya harus beres. Amin. Hatinya itu jangan sampai menyimpan sesuatu yang tidak baik. Tuhan berkata, kalau kamu datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kamu teringat akan saudaramu, pulang dahulu berdamailah, baru kamu datang kembali. Artinya kita datang menghampiri sang terang itu harus hati kita bersih. Amin. Jangan bawa kejahatan. Itu kenapa Kain ketika mempersembahkan kepada Tuhan ditolak sama Tuhan.
Ketika dulu waktu saya masih sekolah minggu, saudara, kenapa Kain persembahannya ditolak dan Habil persembahannya diterima? Katanya guru sekolah minggu begini, kalau Kain mempersembahkan yang busuk-busuk gitu katanya, kalau Habil tidak, yang baik. Jadi permasalahannya bukan itu, saudara. Bukan masalah yang busuk dan yang baik. Ini sama-sama mempersembahkan yang dari hasil kok. Karena Kain ini adalah petani, Habil ini kan peternak. Dia persembahkan binatang, si Habil, yang Kain mempersembahkan dari tanaman, buah-buahan. Tentunya Tuhan juga, ini niatnya baik kok, mempersembahkan dari apa yang mereka sudah punya. Tetapi kenapa persembahannya Kain tidak diterima? Ternyata di ayat yang lain berkata Habil itu hatinya jahat semata-mata. Itu kenapa persembahannya tidak diterima? Dalam konteks ibadah, saudara, ketika kita datang sama Tuhan, mempersembahkan sesuatu, ya jangan sampai ada hati yang jahat kita bawa. Karena itu ternyata mempengaruhi responnya Tuhan. Kita berdoa, kalau kita sementara hatinya masih jahat, ya Tuhan tidak mau dengar, Tuhan tidak mau jawab. Maka hati kita mesti beres. Dengar firman, tahu firman, tetapi hatinya masih jahat, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, tahu firman tetapi tidak punya iman. Maka ayat yang keempat, Matius 2 tadi kita kembali, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, jadi ahli Taurat ini dia tahu firman-Nya, tetapi tidak menghidupi firman itu. Cuma sekedar tahu, jadi satu pengetahuan, saudara. Ya mungkin kita tahu firman, aku tahu firman Tuhan itu di kitab ini. Kasihlah sesamamu manusia sama seperti kasihlah Tuhan Allahmu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kan gitu ya. Oh, tahu firman-Nya, tetapi firman ini cuma sekedar tahu, bukan menjadi satu praktek atau gaya hidup. Hatinya masih penuh kebencian. Tahu firman tapi tidak punya iman. Ini golongannya imam-imam dan ahli Taurat, saudara. Ngerti firman-Nya, tapi hidupnya tidak pernah sesuai dengan firman Tuhan. Seolah-olah rohani, tetapi hidupnya bukan rohani. Karena tidak meresponi firman. Nah, bukankah saudara, golongan ahli Taurat ini seringkali mewakili kehidupan kita, mewakili sekelompok orang yang tahu firman tetapi hidupnya tidak melakukan firman. Nah, orang-orang seperti ini akhirnya kan jadi seperti ahli Taurat, bisanya cuma menghakimi, kan gitu. Jadi orang-orang akhirnya kalau dia tidak hidup dalam firman, jadi orang-orang yang menampilkan penampilan luarnya saja seolah-olah rohani. Maka jadi orang yang munafik, saudara. Hanya di tampilan luarnya, supaya orang bisa melihat, oh ini orang begitu luar biasa, tetapi ternyata di dalamnya itu penuh dengan kejahatan. Dan ini Tuhan tolak, saudara. Maka pada akhir zaman Tuhan berkata begini,
aku tidak mengenal kamu. Meskipun bernubuat, meskipun menumpangkan tangan kan gitu ya, di dalam Matius pasal 7. Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan. Amin. Dan ini sebagai teguran buat kita semua saudara, tentunya buat saya juga. Tahu firman tetapi tidak hidup dalam firman. Dan yang ketiga, inilah responnya orang Majus. Percaya dan taat. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Setelah dia dengar itu, kemudian dia bertindak. Dia percaya itu dan kemudian dia melakukannya. Dia percaya dan kemudian mentaatinya. Saudara, orang-orang Majus ini bukan orang Yahudi, saudara. Padahal Yesus datang itu sebagai janji terkhusus adalah buat orang-orang Yahudi. Tetapi justru orang-orang Yahudi sendiri tidak bisa merespon, tidak bisa ngerti pesan Tuhan ini. Justru yang ngerti adalah orang lain, golongan dari yang lain. Ya, orang-orang Majus ini orang-orang yang disebutkan berpendidikan, saudara. Bahkan ada penafsiran mereka adalah raja-raja dari timur, orang-orang yang bijaksana yang dari timur gitu ya, golongan-golongan bangsawan yang dia belajar tentang ilmu perbintangan. Nah, orang ini punya satu kerinduan untuk bisa ketemu dengan sang terang. Ya, maka di ayat 1-2 tadi dia bertanya-tanya, mencari dan terus mencari. Nah, inilah sikap hati yang harusnya kita miliki, terus mencari. Amin. Terus rindu untuk ketemu dengan Tuhan sampai menemukan Yesus. Mereka tidak kenal lelah ya, penafsiran. Mereka itu berjalan ya, entah pakai unta, entah pakai apa ya pada waktu itu, kemungkinan unta. Sekitar 600 km mencari Yesus ini, mencari bayi Yesus ini. Mereka begitu bersemangat, mereka begitu merindukan untuk ketemu dengan Sang Mesias. Mereka rela meninggalkan kesibukan, mereka rela meninggalkan sesuatu yang mungkin lebih menguntungkan. Kalau misalnya mereka berdagang gitu ya, mungkin lebih cuan, lebih beruntung gitu ya. Tetapi mereka meninggalkan itu hanya untuk ketemu dengan Yesus. Mari kita juga memiliki sifat yang seperti saudara, rindu ketemu Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengar firman dan melakukan firman. Dan orang-orang yang seperti ini disebut berbahagia, saudara. Itu kenapa mereka menerima satu kebahagiaan yang luar biasa, menerima satu sukacita yang luar biasa. Ayat 10 tadi berkata, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Jadi kebahagiaan atau sukacita itu ukurannya bukan perayaan, bukan hadiah, bukan harta, bukan sesuatu yang kita punya. Ukuran kebahagiaan dan sukacita itu ketika kita bisa ketemu dengan Tuhan. Amin. Kenapa berbahagia? Karena ketika kita ketemu dengan Tuhan, apapun persoalannya beres. Amin. Ketika kita ketemu dengan Tuhan, ada pengharapan. Amin. Ketika ketemu dengan Yesus, dosamu diampuni.
Itu satu pengharapan, satu sukacita yang tidak bisa dibanding dengan yang lain. Ya, orang untuk mencari kebahagiaan kadang-kadang mesti rela mengorbankan banyak hal. Yang punya hobi koleksi-koleksi barang-barang antik, dia koleksi walaupun harganya mahal, beli juga gitu ya. Demi apa? Ya demi aku senang, supaya bahagia kan. Tetapi bukan di situ ternyata letak kebahagiaan, letak sukacita. Tidak salah, tetapi itu semu. Nah, kita mungkin senang sementara, sukacitanya sementara. Tetapi kalau ketemu dengan Tuhan, itu sukacita yang abadi. Amin. Bertemu dengan sang terang itu membawa satu pengharapan. Ya karena apa? Misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, datang hadir di dunia adalah dia membebaskan umatnya dari dosa. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni. Amin. Kitab Mazmur berkata begitu. Orang itu kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan itu karena dosa. Ya, kalau kita melakukan satu kesalahan itu aja kan kita tidak ada ya namanya damai, tenang gitu ya. Pasti yang ada kan kegelisahan, betul ya. Kita habis melakukan satu kesalahan, tidak bisa damai, tidak bisa tenang. Tidur pun juga susah kan gitu ya. Yang ada gelisah, tidur susah, tidak bisa ketenangan, tidak ada ketenangan. Itu orang karena hidupnya dalam kesalahan. Ya maka firman Tuhan yang paling berbahagia adalah orang yang dosanya diampuni. Dan ketika kita ketemu dengan Tuhan, ada sukacita yang sejati. Amin. Karena dosa kita diampuni Tuhan. Respon yang benar ketika kita sudah ketemu dengan Tuhan apa? Ayat 11 berkata begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika kita percaya, ada ketaatan, ada kepercayaan kepada Sang Firman itu, kita bisa ketemu dengan Yesus. Dan respon yang benar ketika ketemu dengan Yesus adalah menyembah Dia. Amin. Menyembah itu adalah proskuneo, saudara, sikap tubuh yang dia menyembah sampai ke tanah, kerendahan hati, menunjukkan satu penghormatan atau pemujaan, menunjukkan satu kekaguman kepada Tuhan. Itu menyembah. Ketemu ketika orang Majus ini masuk, dia ketemunya cuma anak kecil, saudara, sama bayi Yesus. Bukan raja yang pakai mahkota, bukan di satu singgasana begitu ya. Dan tentunya bukan lahir dari golongan bangsawan, tetapi sikapnya ini loh. Meskipun ketemu dengan yang mungkin cuma bayi, tetapi sikapnya adalah dia menyembah. Satu penghormatan, satu penghargaan kepada Tuhan. Karena dia menyadari ini raja orang Yahudi. Jika kita percaya Tuhan Yesus adalah raja kita, maka kita pasti hidup dengan rasa hormat dan pasti beribadah kepadanya. Amin. Yang Tuhan minta dari hidup kita adalah kita mengabdi, menyembah, beribadah kepada Tuhan, menjadikan Dia itu raja. Ya maka mari kita lihat hidup kita sekarang, saudara.
siapakah raja dalam hidup kita? Apakah rajanya kita sendiri? Apakah rajanya adalah pekerjaan kita? Apakah rajanya adalah kekayaan kita? Tuhan Yesus memberikan satu teguran, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Ya, maka mari kita putuskan hidup kita, membuat satu keputusan, Yesus itu raja dalam hidup kita. Amin. Yang harus kita sembah, yang harus kita hormati, yang harus kita agung-agungkan. Yang pertama, dia menyembah. Saya mungkin tidak bisa terlalu banyak menjelaskan karena waktu ya. Kemudian yang kedua, lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang pertama dia menyembah, yang kedua dia mempersembahkan, memberi satu persembahan kepada sang terang itu. Orang Majusi ini memberikan emas, kemenyan, dan mur. Ya, emas itu logam mulia, logam yang mahal tentunya. Kemenyan itu adalah getah pohon ya, sejenis pohon damar begitu, baunya harum ya. Kemudian mur ini mirip sama seperti kemenyan tetapi rasanya pahit, saudara. Dan ini biasanya mereka ini adalah suatu persembahan barang-barang yang dipersembahkan kepada raja. Persembahan yang terbaik pada waktu itu. Nah, rupanya persembahan-persembahan ini mendukung kehidupan Yesus nanti. Ya, ketika Yesus akhirnya harus lari ke Mesir ya, di situ mungkin butuh perawatan, butuh biaya. Nah, persembahan-persembahan ini yang dipakai. Jadi saudara, mari dalam hidup kita juga belajar memberi yang terbaik. Amin. Untuk Tuhan. Kalau kita sudah ketemu dengan sang terang, sikap kita adalah menghargai, menghormati, menyembah, beribadah kepadanya. Yang kedua, memberikan persembahan. Persembahan bukan cuma bicara materi, saudara. Roma pasal 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Maka persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Bangsa Israel ditegur Tuhan, saudara, dalam Maleakhi pasal 1 ayat 8 itu ya. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidaklah itu jahat? Tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan menghendaki satu persembahan yang baik. Tuhan bahkan membandingkan. Cobalah kalau ada binatang yang buta atau binatang yang cacat, yang timpang, yang sakit, itu cobalah persembahkan kepada bupatimu. Bupati itu penguasa di dunia gitu ya. Cobalah kamu persembahkan ke mereka apa yang nanti akan dikatakan, apakah itu layak atau tidak kan gitu ya. Kalau kepada penguasa di dunia aja kita mempersembahkan yang begitu aja ditolak, apalagi kalau kepada Tuhan. Amin. Yang penguasa alam semesta. Jadi mutu persembahan kita itu sebagai bukti iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya itu punya teman ketika sekolah teologi, saudara. Ya, latar belakangnya macam-macam.
ada orang yang backgroundnya rodok kurang gitu ya. kurang kurang 20% mungkin gitu ya. Jadi kalau ngomong itu kadang-kadang rohnor ini nggak nyambung gitu ya. Ya, katanya orang tuanya, ya siapa tahu Pak, nanti dengan sekolah teologi jadi hamba Tuhan, jadi baik, jadi normal gitu ya. Jadi Tuhan dikasih yang begitu gitu loh. Nek kurang dipersembahkan Tuhan. Saya itu ada kesaksian waktu Pak Randimin belum sakit ya. Siapa yang Yeremia atau siapa ya? Yeremia itu, Mas, iku biyen Mas wis mulya mlayu ning dalan tidak pakai celana gitu. Tapi ketika dia sekolah teologi jadi baik, sekarang jadi hamba Tuhan. Ya memang untung Tuhan itu baik ya. Dikai sing gitu-gitu ya disembuhkan Tuhan, dipakai Tuhan. Gitu loh ya. Padahal sebenarnya Tuhan itu mengharapkan yang baik, Saudara. Tapi karena kasihnya ya, orang yang begitu pun dipakai Tuhan. Ya, saya punya teman ketika sekolah teologi satu kelas itu juga begitu, Saudara, ngomong itu tidak nyambung gitu loh ya. Gitu. Ketika diterangkan A, dia tanya tapi yang ditanyakan yang lain, yang Z gitu. Jadi nggak nyambung sama sekali, sampai kita teman-teman ini stok nowe sekarang dosennya ya bingung mau jawab apa gitu ya. Ya dosennya tahu karena dia memang agak kurang gitu, Saudara. Memang ya dia bermasalah dengan keluarga, dengan ibunya, dengan bapaknya pun sehingga terganggu begitu ya. Ya tapi untung Tuhan pakai, Saudara, orang-orang yang begini. Saya itu juga pegang bendahara di wilayah Solo, DIY Magelang. Saya itu bendahara wilayah, Saudara. Jadi jangan dikira kalau hamba Tuhan itu persembahannya baik semua. Ya saya pegang jadi bendahara itu ketika habis persembahan hamba Tuhan itu, saya kan yang ngitungi gitu ya. Yuk ya gitu dah, kadang-kadang uangnya wis sobek, 2000-an wis sobek. Ya. Ya kalau modelnya hamba Tuhan mempersembahkan aja begini. Lah jemaatnya piye? Kan gitu ya. Ya Saudara. Yuk kita belajar orang Majus ini mempersembahkan yang baik buat Tuhan. Saudara. Bukan bicara materi, Saudara, tetapi hati. Amin. Tuhan berkata ketika ada satu contoh janda yang miskin di bait Allah mempersembahkan cuma 2 keping. Oh, janda ini mempersembahkan lebih daripada yang lain. Amin. Jadi bukan berapa jumlahnya, tetapi ketika dia memberikan itu setulus hatinya. Janda ini mempersembahkan yang terbaik, Saudara. Karena yang dia punya itu. Nah, ini kita belajar, Saudara. Kalau saya ngomong ini bukan berarti saya minta persembahan, Saudara ya. Bukan. Jauh dari situ. Tetapi mari kita punya sikap hati yang baik ketika datang kepada Tuhan. Amin. Sikap hati kita harus baik ya. Beri yang terbaik. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu. Itu yang penting. Maka berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Itu persembahan yang berkenan. Persembahan yang menyenangkan hati itu adalah hidup kita sendiri. Saudara, itu yang bisa sampaikan pagi ini. Tuhan itu rindu bicara, Tuhan itu rindu dekat dengan kita ya. Jadi saudara, mari kita bisa meresponi pesan Tuhan lewat apapun yang terjadi. Ketika kita mengalami sesuatu, cepat-cepat kita introspeksi diri. Tuhan, apakah ada yang salah dengan hidupku? Sehingga kita bisa ngerti, nangkep pesannya Tuhan. Cari terus Tuhan sama seperti orang Majus ini ya, dengan kerinduan. Dan sudah ketika ketemu dengan Tuhan, jadikan dia raja hidup kita. Amin. Jangan jadi yang lain ya. Rajanya harus Tuhan.
Kalau rajanya Tuhan, kita hidup itu di bawah pemerintahnya Tuhan. Aturannya Tuhan. Amin. Hukumnya Tuhan, bukan hukumnya kita lagi. Dan belajar memberikan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari. Biarlah kita terus mengejar sang terang itu sampai kita bisa ketemu dengan sang terang. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan satu pujian untuk mengakhiri sesi firman Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Pagi ini kami belajar Tuhan untuk kami punya hati yang rindu ketemu Tuhan, punya hati yang rindu untuk terus mencari Tuhan, ketemu dengan sang terang itu. Berikan kami hati
sama seperti orang-orang Majus yang mampu menangkap pesan Tuhan melalui setiap peristiwa yang terjadi, melalui firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitab para nabi. Ajari setiap kami untuk menjadi orang-orang yang mampu mendengar dan bahkan mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Punya respon yang baik sehingga kami bisa berjumpa dengan Engkau, bertemu dengan Sang Terang itu, Raja yang lahir di dunia, Raja yang menggantikan kesalahan-kesalahan kami, yang rela mati menanggung dosa kami, sehingga kami boleh satu kebahagiaan, sukacita yang penuh karena kesalahan kami diampuni Tuhan. Biarlah kami menjadikan Engkau sebagai Raja kami Tuhan. Sepanjang hidup kami menyembah kepadamu. Sepanjang hidup kami beribadah kepadamu. Dan biar kami mempersembahkan dari kehidupan kami yang baik, kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman. Sebab kami ini daging yang lemah, tetapi kami punya Roh Kudus yang memberikan kepada kekuatan setiap kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang pagi hari ini sudah datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Sang Terang itu, maka Sang Terang itu sanggup memberikan satu jalan keluar atas pergumulan kami. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa terang Tuhan menyembuhkan setiap kelemahan-kelemahan tubuh kami. Berdoa yang sudah usia lanjut berkati kesehatan panjang umur. Berdoa mereka yang sedang dalam pemulihan, Tuhan Engkau segera pulihkan dengan sempurna. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Markamah, berdoa Tuhan untuk Bu Paidi, berdoa juga Tuhan untuk Bu Carek, Bu Pardi, Pak Oskaria, Mbak Siwo, siapapun yang hari-hari ini sedang lemah tubuh, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan dengan sempurna Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami sepenuhnya. Kami rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan, menemukan Sang Terang itu yang memimpin langkah hidup kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kamis nanti Komsel Permata, nanti di tempatnya Bu Murni ya Bu. Ya, di tempatnya Bu Murni, Pak Edi Sandro di Melindas. Hari Jumat nanti ibadah Jumat Ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Hari Sabtu ada ibadah Youth jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan Bapak Saudara, kita ketemu kembali hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini, ibadah raya, ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali hadir bersama rekan saudara, suami istri, anak-anak, ya, kenalan untuk bisa bersama-sama dengan kita memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan, biar menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan naikkan kembali doa-doa kita kepada Tuhan dan menerima berkat-berkat. Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati kami. Maka tiba saatnya kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mendengar setiap apa menjadi keluh kesah kami dan pergumulan kami. Bapak, kami berdoa
Untuk bangsa dan negara kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Setiap pemimpin bangsa ini dari pusat sampai dengan tingkat bawah, Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka hikmat takut Tuhan. Engkau yang memimpin mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Bahkan kami bersyukur pemilihan presiden boleh berjalan dengan baik, pemilihan legislatif boleh berjalan dengan aman. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus campur tangan sampai pada proses selesainya nanti. Dan kami juga bersyukur pemimpin yang sudah tentukan adalah wakil Tuhan. Mereka adalah wakil Tuhan sudah kutentukan buat bangsa kami. Maka kami mendoakan mereka yang terpilih, supaya Tuhan Engkau mengurapi dengan hikmat Tuhan, mengurapi dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan apa yang menjadi tugas mereka nanti dalam pimpinan Tuhan. Berikan keamanan buat bangsa kami, jauhkan dari orang berniat jahat teroris, dari pemecah belah persatuan kesatuan orang-orang berniat jahat. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami dan juga atas kota kami Wonogiri, di Pracimantor di mana kami tinggal ini Tuhan. Engkau selalu menyertai. Kerinduan kami Tuhan, Engkau curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah gereja-Mu menjadi saksi Tuhan, dan setiap kami diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini supaya gereja ini boleh menjadi saksi-Mu, gereja ini boleh bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya, boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Biar pelayanan malaikat boleh terjadi di gereja ini. Mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan ketika mereka beribadah kepada Tuhan di tempat ini, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, itu yang menjadi doa kami. Dan sebentar kami pulang Tuhan, kami percaya Engkau yang menghantarkan perjalanan kami sampai di rumah dengan sehat, dengan selamat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati rumah tangga kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pekerjaan kami. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan, Engkau yang membuatnya berhasil. Bahkan Engkau yang membawa kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, dan kami percaya kami semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari angkatlah tanganmu, tanganmu, pandanglah wajah ke surga, dan kita akan siapkan hati untuk menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau, Tuhan Yesus yang melindungi engkau, Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.